Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi pagi hari ini jumpa dengan kami di Kopi Pagi BSKDN. Ya, kita mulai bincang-bincang pada hari ini terkait dengan menyoroti isu yaitu netralitas ASN. Hadir bersama saya narasumber kita itu sahabat saya yang lincah, yang gesit, yang cantik, Mbak Vice Admira Firna Herrera, SPD MEK, analis kebijakan ahli pertama BSKDN Kemendagri. Baik, Mbak Vice dan Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa tahun 2024 ini memasuki tahun politik. Tahun yang agak krusial, khususnya terkait dengan sorotan publik terhadap netralitas ASN. Di mana akhir-akhir ini banyak pihak menyoroti terkait dengan banyaknya informasi-informasi kepada publik ketidaknetralan ASN pada penyelenggaraan pemilu tahun ini. Benar atau tidaknya dan kenapa hal itu bisa terjadi, bisa muncul di publik, padahal arahan dari pimpinan kita, dari Bapak Presiden, diminta untuk ASN itu sebaiknya netral di dalam pemilu. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita akan bincang-bincang melalui ngopi pagi hari ini. Kenapa itu faktor penyebabnya? Dan bagaimana itu membedahnya? Bagaimana membangun insight? Apakah ada ASN itu faktor-faktor karena ya mungkin aspek psikologis, tekanan dari birokrasi, kemudian khawatir kalau tidak netral, ya suatu saat bisa dimutasi, kemudian faktor-faktor lainnya. Untuk membahas ini, kami minta pandangan narasumber kita, Mbak Vici Admira, untuk menyoroti apa faktor penyebabnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan sebetulnya sudah sampai sejauh mana sih gitu? Apakah ketidaknetralan ASN itu sudah cukup signifikan, mengkhawatirkan untuk saat ini? Ataukah memang itu ya ibarat bibit-bibit persoalan yang muncul di beberapa daerah. Kalau muncul baik kasus tentu harus diselesaikan dengan metodologi kasus juga. Dan apa sebetulnya urgensi atau manfaat untuk menjaga netralitas ASN itu? Nah, untuk membahas ini kami persilakan narasumber kita Mbak Vice untuk bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Silakan Mbak Vice. Baik, terima kasih Pak Gatot. Ya, Pak Gatot sehat kan Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, semoga Sobat Ngopi semua juga dalam keadaan baik dan sehat. Iya, Pak Gatot. Jadi kalau membahas netralitas ASN, apalagi dalam ini ya, di tahun politik mendekati uh, pemilu dan sekarang tahapan kampanye, itu memang sesuatu yang apa namanya sedang aktual gitu ya, Pak. Nah, Ya, ASN itu kan mempunyai hak pilih, baik dalam hak memilih maupun hak dipilih. Nah, mungkin perbincangan kita di pagi hari ini kita akan lebih membahas tentang hak memilih bagi ASN ya Pak ya, karena aturan-aturannya itu banyak di apa namanya diatur di sana. Nah, terkait tadi kenapa sih ASN itu tidak netral gitu? Kalau di dalam berbagai penelitian gitu ya maupun dari hasil pengaduan data-data dari berbagai lembaga gitu. Nah, di antaranya kenapa ASN tidak netral itu yang pertama bisa jadi karena adanya tekanan struktural. Jadi bisa jadi kalau misalnya dalam pilkada ya, karena netralitas ASN ini banyak juga pelanggarannya itu terjadi di daerah. Itu
bisa jadi karena atasan dari ASN ini adalah kepala daerah incumbent yang nyalon begitu. Jadi ada tekanan tertentu bagi ASN di bawahnya untuk memilih eh, atasannya. Kemudian yang kedua, bisa jadi ada kekhawatiran terhadap mutasi jabatan ataupun jenjang karir apabila tidak ikut mendukung petahana. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga itu ada kepentingan pragmatis ekonomi atau bisnis untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan motif mengakses proyek-proyek daerah. Atau alasan yang lain, kalau kita lihat ini ya di apa namanya eh, masa lalu juga, nah itu masih adanya kultur feodal. Jadi ada kebanggaan tersendiri, kebanggaan sosial gitu, jika bisa dekat dan mengakses kedekatan dengan kepala daerah. Kemudian juga bisa jadi adanya hubungan kekerabatan maupun hubungan kedaerahan antara oknum ASN dengan calon kontestan pada pemilu maupun pilkada begitu Pak Gatot. Hmm. Kemudian apa sih urgensi ataupun ini ya manfaat untuk menjaga netralitas ASN? Nah, ASN ini kan sebagai ini ya apa namanya perekat perekat bangsa juga ya. Nah, kalau dalam birokrasi kita harus menjaga netralitas itu untuk menerapkan sistem merit dan kualitas pelayanan publik. Jadi agar Hmm. birokrasi itu selalu independen, transparan, dan akuntabel. Nah, Hmm. kalau bagi pegawai ASN-nya sendiri, jadi untuk pengembangan karir itu juga lebih apa namanya kompeten dan berintegritas gitu, tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu terkait dengan Hmm. politik politik praktis. Kemudian bagi kepala daerah maupun pejabat pembina kepegawaian, kita harus menjaga netralitas agar target-target pemerintahan itu bisa tercapai karena SN harus lebih fokus pada pencapaian kinerja dan tidak memikirkan dinamika politik praktis yang terjadi seperti itu Pak Gatot. Hmm. Iya. Mbak Vice, menarik apa yang Ya, disampaikan Mbak Vice. Sedikit Mbak Vice, saya pengen lebih mendalam lagi Mbak Vice. Apa sih sebetulnya apakah ada konsekuensi kalau misalnya ASN itu tidak netral Mbak Vice? Artinya konsekuensi dari sisi eh, birokrasi kepegawaiannya. Gitu. Apakah di Undang-Undang Kepegawaian itu muncul terkait dengan pemilu itu ASN itu harus harus netral, termasuk mungkin TNI Polri ya harus netral gitu. Nah ini bagaimana Mbak Vice? Silakan Mbak Vice. iya. Kalau kita lihat untuk dasar hukum yang mengatur netralitas ASN itu ada banyak ya Pak Gatot ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada beberapa PP, kemudian juga ada keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KSN, dan Ketua Bawaslu tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam pelanggaran penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Nah, di sana sudah diatur apa namanya ketika ASN itu melanggar eh, sebuah larangan, maka tentu saja itu ada sanksinya, begitu. Mulai dari sanksi moral sampai sanksi yang lebih berat. Seperti Hmm. itu, Pak Gatot. Nah, tentu Hmm. saja untuk apa namanya penegakan maupun pencegahan itu harus terus dilakukan ya. Dan juga tidak lupa sosialisasi peraturan. Seperti itu. Jadi, di keputusan bersama yang tahun 2022 itu sudah diatur secara detail apa yang dilarang dan sanksinya apa. Seperti itu. Hmm. Iya, iya, iya. Jadi pada intinya, Mbak Vice, secara Ya, regulasi, secara aturan, itu sebetulnya sudah cukup jelas ya, bahwa betul, terkait betul. dengan pemilu itu ASN harus netral. Tetapi memang kasus-kasus yang di beberapa daerah itu katakanlah oknum gitu ya, oknum itu banyak eh, mungkin bisa terjadi satu dia tidak paham terhadap regulasi yang ada konsekuensinya apa. Kemudian yang kedua bisa jadi karena ya siapa tahu dia calon yang maju itu tidak hanya pilpres mungkin juga pilkada itu masih kerabat segala dan sebagainya sehingga ya secara psikologis dia punya eh, dorongan motivasi untuk membantu kerabatnya sehingga mungkin muncul ketidaknetralan itu.
Nah, tetapi memang yang harus disadari bahwa eh, ada konsekuensinya terkait dengan tata aturan. Nah, cuman masalahnya Mbak Vice, kalau kita lihat sampai sejauh ini, apakah sosialisasi terhadap regulasi peraturan ini sudah cukup masif diberlakukan, Mbak Vice? Silakan Mbak Vice. Ya, kalau kita lihat di berbagai media ya, apa yang dilakukan oleh KL, kemudian juga pemerintah daerah, tampaknya itu juga sudah cukup disosialisasikan begitu Pak Gatot, karena kan pemilu bukan eh, hanya tahun 2024 saja ya, pada pemilu-pemilu sebelumnya tentu saja ASN juga sudah mendapatkan sosialisasi terkait dengan ASN harus netral begitu dan apa saja hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian sanksinya itu seperti apa. Tapi memang mungkin ya di lapangan itu ada kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan dilema. Misalnya nih, kalau kita lihat dari data KASN, itu dari 5 besar pelanggaran, itu tertinggi adalah kampanye atau sosialisasi media sosial itu 30,4%. Itu yang paling tinggi bentuk pelanggarannya. Nah, kalau kita sedang bermain medsos nih, memang harus agak hati-hati sekarang Pak Katar. Jadi kalau ada postingan-postingan terkait dengan eh, apa yang kita tidak boleh, misalnya nggak boleh nge-like postingan ini ya, kandidat-kandidat tertentu seperti itu. Nah, itu Hmm. juga kita harus hati-hati atau nge-repost ke medsos yang lain terkait postingan para kandidat. Nah, itu juga kita harus hati-hati seperti itu. Atau juga kalau misalnya kita nih para ASN misalnya di luar kantor ketemu dengan teman-teman kemudian sedang diskusi. Nah, di situ memperbincangkan misalnya eh, perbincangan para capres nih dengan visi misi tertentu ataupun caleg. Nah, kemudian kita juga diharapkan tidak ini ya seterbuka itu memberikan dukungan. Artinya yang bisa mempengaruhi orang lain begitu. Apalagi nanti diposting. Nah, itu khawatirnya itu mempengaruhi netralitas ASN seperti itu Pak Gatot. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi kesadaran ASN di dalam penggunaan media di tahun politik itu menjadi penting gitu ya. Harus Betul, sangat betul. berhati-hati. Kemudian hal-hal kecil mungkin selfie segala macam yang menunjukkan pose ya kan dukungan kepada calon tertentu itu juga perlu diwaspadai gitu. Nah ini Itu itu juga, iya betul, betul. ya Itu menjadi ya urutan ketiga, Pak, kalau data dari iya KSN lalu ya. iya Itu iya foto bersama dengan calon dengan mengikuti gerakan tangan tertentu yang iya. mengindikasikan keberpihakan itu menjadi terbanyak di adukan ketiga. Dan juga kan sekarang ada itu ya, apa namanya, aturan pose-pose apa yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan begitu. Jadi itu Mm-mm, kita juga mm-mm. harus hati-hati dan kalau pose yang diperbolehkan kan ya kita yang aman-aman aja ya Pak ya, pose pose Iya mengepal gitu yang iya ini iya yang paling aman iya seperti itu. iya. Eh, Terkait dengan hal seperti itu untuk menjaga Ya, netralitas, regulasi sudah cukup lengkap. Kemudian yang kedua, sosialisasi dari berbagai regulasi mungkin sudah dilakukan gitu. Nah, yang ketiga memang ini semua ASN yang ada untuk hati-hati untuk apa namanya bijak menggunakan media, bijak untuk melakukan selfie-selfie dan apa namanya diskusi-diskusi yang terkait dengan politik untuk diwaspadai, sebaiknya untuk dihindari. betul. Nah, terkait dengan penegakan sanksi ini berarti ada aparat pengawasan internal ya di Ya, ya. bagian kepegawaian yang bersangkutan, kemudian nanti juga penegakan pemberlakuan sanksinya, juga penerapannya seperti apa. Ya, kita berharap sebetulnya bukan soal penegakan sanksi dan penerapannya, akan tetapi paling tidak tahun politik, tahun pemilu itu menimbulkan kesadaran bagi ASN untuk dia tetap bekerja dengan profesional, tidak ikut untuk berpolitik. Ini yang perlu menjadi kesadaran. Betul. Forum-forum diskusi untuk menumbuhkan bekerja dengan etika yang benar di tahun politik, kemudian mengedepankan profesionalitas kerja itu
hendaknya harus masif dilakukan diskusi seminar di berbagai forum agar itu menjadi sebuah gerakan kesadaran bagi ASN. Artinya kalau hanya cukup dengan regulasi, cukup dengan himbauan, masih ada yang ya kesannya apa namanya kurang kepatuhan. Kita sadar itu juga masih belum optimal gitu. Penegakan aturan dan kepatuhannya gitu. Ini juga perlu apa namanya didorong ke depan untuk menjadi lebih baik. Mbak Vija, terima kasih Ya, bincang-bincang siang ini. Kemudian apa saran dan harapan dari Mbak Vija yang bisa disampaikan? Silakan Mbak Vija. ya, terima kasih Pak Gatot. Jadi kami juga menyarankan ya kepada para ASN pada tahun politik ini kan masih panjang ya Pak Gatot ya, ini ada pemilu, nanti di Iya, akhir tahun masih ada pilkada, agar iya. ASN itu kita senantiasa menjaga netralitas, tidak berpihak, kemudian bebas dari pengaruh dan imparsial, dan kita juga harus Mm-mm. selalu ini ya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar kita selalu Mm-mm. menjadi ASN yang profesional. Dan kalau misalnya nanti kita sudah profesional bekerja dengan baik, tentu saja target-target pembangunan itu akan lebih mudah dicapai seperti itu Pak Gatot. Baik Mbak Vija, terima kasih saran-saran masukannya. Closing statement apa Mbak Vija yang bisa disampaikan? Silakan Mbak Vija. Iya, tentu saja untuk yang praktis-praktis ya, saran buat teman-teman PSN, hati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama pada suasana kampanye pemilu saat ini, karena jempol kita itu juga kita harus hati-hati ya. ASN hati-hati agar tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting, komentar, membagikan tautan atau memberikan like. Ya, itu. Jadi hati-hati dengan jempolmu. Dan ayo kita ASN bareng-bareng untuk menjaga netralitas untuk pemilu yang lebih berintegritas. Baik Mbak Vija, terima kasih. Ya, eh, demikian Bapak Ibu sekalian bincang-bincang ngopi pagi hari ini dengan narasumber kita, Mbak Vija Mira. Ya, terima kasih sekali lagi atensinya Mbak Vija, sukses selalu. Sama Pak Gatot, Ya, terima kasih juga. mudah-mudahan bincang-bincang kita siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk mereka yang mengikuti podcast hari ini. Terima kasih, kami pamit undur diri dari studio BSKDN Insek. Ya, terima kasih dan mohon maaf manakala di dalam kami memandu ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Selamat pagi.